Saya hormati bersama yang saya hormati Dr. Haja Hida Fauzia, MSI, selaku Menteri Tenaga Kerja, Bapak Anwar Sanusi PhD, Sekjen Kemenaker, dan semua pejabat tinggi media, semua yang di lingkungan Kemenaker, dan teman-teman yang hadir offline di sini di pondok kami. Semua yang saya hormati, semua warga Indonesia, semuanya teman-teman kita yang saya hormati. Saya insya Allah isi 15 menit, mungkin itu maksimal. Karena kemarin saya dibilangin sama mbak saya, Mbak Hin, staf khusus di Kemenaker, biar Bu Menteri ketika di Pondok Fakhrul Ulum di Jombang, saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerja. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu ibadah. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya terus warisan, terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top kitabnya Imam. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki itu asumsi Islam, asumsi kebaikan itu to'amul wahid yafi'is. Jadi makanan jatah orang satu atau rezeki orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. Wa to'amusna ini yakfi arba'atan. Normalnya rezekinya orang dua itu bisa dimanfaatkan, bisa mencukupi orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang seribu. Jadi gara-gara kerakusan itu terus sistem sosial itu menjadi kacau. Harusnya itu to'amul wahid yakfi to'amusna yakfi arba'atan. Jatah rezeki orang satu kita menghidupi orang dua ke atas, jatahnya orang dua bisa orang empat ke atas. Kemudian ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan. Ini di kitab Ihya di halaman 85 kalau kitab saya tentang keutamaan kerja. Ini dijelaskan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi bagian diredaksikan minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sedekah, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hammu itu kepikiran mencari maisha, dari rezeki. Jadi sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosah atau kita yang sedang pengajian atau mungkin kita sedang jadi ustaz, lihat orang mencangkul, orang ke pabrik, orang di aktivitas pekerjaannya itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sistem pekerjaan itu lahirlah satu variabel atau satu apa saja yang positif. Ada hukum sosial karena ketemu teman yang saling pengalaman. Ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal. Ini yang paling penting. Juga banyak orang itu jual itu karena pekerjaannya. Misalnya orang di itu sebetulnya karena makan nasi, minum air itu sesuatu yang halal. Kan sampai orang bisa berpikir, bisa tenang kalau minum narkoba. Orang bisa kerja karena digerakkan punya anak kecil, punya ibu yang rentan atau punya keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai orang kerja karena digerakkan oleh keinginan bernafsu, karena hal-hal yang maksiat. Hingga status orang yang dagang misalnya atas sirusodu yusaru yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada. Orang yang dagang kemudian dia benar
ketika tidur, itu nanti makomnya kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal lawan pahlawan. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jangan sampai misalnya kita beragama terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Ya kita jam kerja, kemudian ada pengajian, kita ada pengajian itu dianggap salah karena nggak datang di masjid. Padahal kita datang ke pabrik atau ke pasar, nilainya sama-sama ibadah. Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif. Saya berkali-kali bilang, kalau ada tetangga saya meninggal, saya muji. Orang ini kalau malam mungkin ya lihat sinetron. Kalau malam itu udah santai-santai di rumah sampai. Kalau kita pakai sudut pandang maksimal, yang dikatakan taat itu tahajud, dan maka orang ini tidak masuk kategori taat. Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Orang ini akan kelihatan berprestasi karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang tidak menjaga orang lain, tidak menjadikan kegaduhan di patan atau di jalan. Hingga agama ini juga harus mengapresiasi tarkul ma'asi, bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah banyak yang dilakukan sebetulnya. Kebaikan masjid, kebaikan bersama, karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, saya berkali-kali bilang kalau saya jadi kiai, jadi orang baik, kalau ada orang yang lawan, kasih sesuatu ke kita, ya kita senang karena kebaikan itu diapresiasi. Misalnya ada tadi cerita penakar dapat apresiasi, dapat penghargaan, ya kita senang karena itu. Tapi andaikan tidak, itu juga senang. Senangnya karena mungkin orang lain ini sudah tidak butuh kita. Tidak butuh kita kok buat baik. Saya berkali-kali bilang, kalau Anda jadi kiai tidak usah tersinggung kalau tetangga tidak minta konsultasi. Artinya mereka sudah mandiri, sudah memutuskan masalahnya sendiri. Tapi kalau konsultasi, anggap mereka punya akhlak, tanya dia. Kalau tidak, ya anggap saja mereka sudah mandiri. Makanya sudut pandang ya dalam Islam, sudut pandang itu penting sekali. Jadi setelah kita baca beberapa hadis, suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid, teras masjid. Dia ngaji, dan ada pemuda dengan cangkulnya, dengan enaknya melewati Rasulullah. Ya para sahabat itu komplain, dia ngawur sekali, ada Rasulullah ngaji, tapi tidak ikut. Malah berlalu saja ke ladangnya. Tapi ketika kan tanda kutip disalahkan, Rasulullah malah bela pemuda tadi. Pemuda kalau dia kerja karena mencarikan nafkah untuk keluarganya, yang kecil atau yang tua, dan supaya dia tidak minta-minta orang lain, sudah sunnahku. Jika bentuk sunnah Rasul itu harus orang datang ke pengajian dan orang itu fatwa kita mau itu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji, sudah melakukan isi pengajian. Jadi yang lain baru mendengarkan, yang itu sudah melakukan isi pengajian. Makanya kalau di daerah saya banyak, kenapa kamu tidak datang ngaji? Kalau lebih dari ngaji dari Pak Kiai. Kenapa? Pak Kiai kan yang menyarankan supaya kita baik sama orang tua. Saat Pak Kiai pengajian, saya ngurmat orang tua saya di rumah sakit. Tapi kadang-kadang kita pakai ukuran kita sendiri. Yang nggak datang pengajian itu orang jelek karena nggak mau datang. Padahal jangan-jangan yang sedang di rumah itu yang sedang melakukan isi pengajian itu, ya dia tidak datang karena merawat orang tuanya, karena sedang asik dengan itu. Harus disebut bagian dari kebaikan. Nah, dalam kebaikan Islam, Nabi pernah ngendikan, bagi ahadikum, kamu kumpul dengan istri kamu itu, sampai sahabat protes, ya Rasulullah, masa ayat di ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, masa urusan seneng-seneng sama istri sudah dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa law wada'aha fi haramin akana alayhi. Kalau pelampiasan syahwat itu hal yang negatif atau yang haram, dia akan dosa. Ketika meletakkan yang besar, dia jadi pahala itu segampang itu. Orang asik dengan anaknya, dengan berceramah juga, ya pahalanya besar. Karena saat itu berarti juga tinggalkan maksiat, dan tidak dengan. Nah, pekerjaan juga gitu.
Mungkin orang lain dapat uang karena transaksi narkoba, mungkin orang lain dapat uang karena kejahatan, orang lain dapat uang karena menikah. Orang-orang yang bekerja luar biasa dapat rezeki. Harus kita apresiasi. Ya, makam orang-orang ini, makomnya itu nanti kalau meninggal ma'asid bersyuhada. Orang-orang punya gelar asid, gelar yang luar biasa dalam khazanah kewalian. Orang-orang yang bekerja itu nanti makomnya seperti itu. Itu adalah inspirasi kita yang luar biasa. Hingga nanti kita tidak melihat orang lain itu, wah, wong kok bekerja tok, orang orientasinya dunia tok, bekerja terus, ingin kaya raya, ya biasa. Kita tidak boleh berpikir. Karena apapun banyaknya harta di tangan orang-orang halal, tangan orang-orang, tapi efeknya bisa melahirkan pekerjaan, bisa melahirkan kemanfaatan. Dan Nabi kalau muji pedagang itu, dari 10 rezeki itu 9 berkahnya ada di pedagang. Karena kalau pedagang itu sekikir-kikirnya pedagang, dia harus mengeluarkan uang, bayar supir, bayar satpam, bayar yang ngirim jasanya dan sebagainya. Ya, uang tetap berputar. Tapi sebaik-baiknya Anda kalau tidak dagang, itu mungkin uang ditabung, uang mandek. Ya, potensinya itu istiqar itu meningkat. Kalau lebih kota tertentu, sekarang oleh. Karena saya nekung keilmuan agama, maka saya hanya cerita bahwa betapa Allah itu mengapresiasi pekerja. Nabi Dawud itu seorang raja, kaya raya. Ini beliau tidak mau makan illa mingkas biasa, kecuali hasil hanya masyhur itu riwayat beliau seorang raja, tapi hanya makan kalau tembikar atau anyaman bambunya atau apalah, pokoknya dari anyaman bambu itu terjual. Kalau hari itu nggak terjual ya nggak bisa makan. Padahal beliau seorang raja, saking ini, ya. Supaya rezeki yang dia makan, yang beliau makan mingkas biasi dari hasil karyanya. Banyak kiai-kiai guru kita yang secara lahir kaya, tapi yang untuk diri itu sekadar. Bahkan saking ekstrimnya di kiai itu ada seorang kiai yang bukan tanam secara halal dan di tanah yang pasti halal. Setiap makan yang Rubahiyah itu ya agak hura-hura itu. Kafaroi dengan makan pisang itu. Satu pisang dibagi-bagi dan dianggap kafar. Nah, kenapa cara-cara publik itu banyak Rubahiyah? Rubahiyah itu begitu. Mungkin kalau kita kiai kecil atau tokoh kecil atau siapa saja yang nasibnya kecil, mungkin kita muassis, pendiri. Misalnya ada kiai kecil di kampung tertentu, ada pendiri. Tapi mungkin setelah kita jadi kiai besar itu, saya utang masjid itu, dan kan posisi kita mendapat. Yang menjadikan kita harus tawadhu, seperti tadi syairnya Mbah Mus tadi. Ketika kiai kecil, sendiri kecil, tanah kita dipakai masjid, setelah kita kiai besar kok dapat uang dari itu. Mungkin karena kita kuliah dapat pinter itu, kelasnya jadi tokoh di pedalaman. Akhirnya kita mungkin apa di situ yang manfaat. Keran air apa yang manfaat. Kalau kita kepinteran malah jadi orang yang hanya dengan negara itu mendapat, bukan memberi. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi motivasi semua pekerja. Menteri juga mentalnya harus memberi, pekerja juga mentalnya harus memberi. Maka dulu banyak negarawan kita bilang hubungan Anda dengan negara itu sejauh mana Anda memberi sama negara ini, dan berpikir sejauh mana negara ini memberi kepada kita. Itu yang diajarkan guru kita, orang-orang kita, bahwa hubungan kita dengan negara, dengan orang lain itu kuntikun itu berkontribusi. Hingga saya ini termasuk kiai yang kalau ketemu orang yang terlalu baik sama saya ini saya sungkan, karena hubungannya saya mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang lebih lemah mungkin saya lebih pede, karena hubungan kita ini memberi. Itu yang diajarkan al-yadul jafir, bahwa tangan yang atas lebih baik ketimbang tangan kita. Hanya saya mohon menterian semuanya lah, kita hubungan dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita, dengan rakyat kita, hubungan kita hubungan memberi, bukan hubungan mendapat. Bahwa secara aturan atau secara kultur karena kita pejabat, kita kiai mendapat itu dari Allah yang kita terima secara syukur. Tapi sebetulnya komitmen kita sebagai bangsa, komitmen kita harus dicatat. Karena Islam mengajarkan ma'aliyal umur, mental-mental yang mulia. Mental mulia itu ya mental heroik, mental memberi, mental berkontribusi.
Kan mental nyuwun mental haji. Bukan mental yang ma'aliyal umum, bukan mental yang kita mohon ini mungkin ya harus saya sampaikan karena memang supaya orang itu melihat bahwa pejabat itu mikir negara dan juga gitu, dai juga. Makanya harus diartikan mereka itu berkeras untuk. Jadi kalau kita orang yang mungkin agak nyun sewu, agak dengki atau agak hasut berpikirnya tuh enak jadi pejabat, enak jadi besar, enak jadi ini. Itu jadi kita repot. Makanya tunjukkan bahwa kita adalah orang yang al-hiro, orang yang al-hiro, orang yang al-hirunas anfa'uhum. Yang terakhir, karena tadi banyak yang baca banyak saja dan saya senang sekali, tapi saya mau cerita tentang keunikan dunia wali. Itu ada seorang wali jadi pegawai penjaga kebun. Padahal seorang wali dia penjaga kebun anggur. Jaga kebun anggur, karena dia wali hanya jaga aja. Tahun-tahun dia jaga di situ, mungkin 10 tahun. Suatu saat majikannya datang. Saya ambilkan anggur terbaik, yang paling manis. Karena dia agak pengalaman ngambil yang merah merona, yang tidak kehitam-hitam diambil. Ternyata kecut sekali, asam sekali. Majikannya marah-marah. Kamu kerja di sini setahun tidak pengalaman. Harusnya kamu bisa membedakan mana yang manis, mana yang masih masak. Ya, saya ini kan kiai, jadi tidak pernah ambil sesuatu yang tidak hak saya. Nah, kira-kira kalau Anda punya karyawan seperti itu tuh bingung apa Anda? Kalau dibilang khianat, tidak pernah khianat, tapi akhirnya nggak bisa disuruh karena nggak pengalaman. Barat Anda punya pembantu, ayo anterin saya tidak bisa nyukur. Kubil nganggur banyak, kok tidak bisa nyukur. Saya tidak pernah gasap. Jadi itu memang apa ya? Jadi akhirnya terus majikan tadi, kamu jadi guru, saya jadi ustaz, kamu nggak pantas jadi kerja, kan? Terus akhirnya dan ternyata tadi termasuk wali besar, hajana kuan kerja 10 tahun, sama sekali nggak pernah makan. Suatu saat majikannya datang minta diambilkan anggur terbaik. Dia ngambil sekenanya yang dikira baik, ternyata itu sekali mas sama sekali. Gak dimarahin karena dia nggak pernah sama sekali dengan yang berat. Pon kualitas yang dijaga, amanah dijaga, tapi komitmen terhadap kebaikan. Karena itu kalau kita bangkrut yang sakit pangan saja bukan kemenaker. Kalau negara ini kolab yang bingung agak pelit saja kita semua merasa salah sebagai bangsa yang kita ingin berunatan akan rahmatan. Semuanya enak, semuanya nyaman karena kita semua kenal Rahman-Rahim. Ketika menyebut Allah pasti yang maha pengasih dan maha noboh. Nah, saya kira demikian. Mari berdoa bersama semoga bukti bahwa kita bergantung sama yang menguasai langit bumi, menguasai kehidupan kita, menguasai semua yang terlewatkan maupun yang akan datang. Al-Fatihah. Ahmad juga ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim ala al-bashirin. As'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Kabti as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal anta rizquna ya Allah husnal muamalati fi sabai. Waj'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum. Waj'al baldatana ya baldatan. Mutmainnah. Ya'tina ya waris bukarahatan nas. Warzuqna insyirahus sadri lak. Warzuqna salimin ghanimin wa'afin min kulli bala'id dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.